Kalau misalkan ada orang tua, ya, ada ayah, ada ibu. Ibu ini kan sebetulnya nafkahnya kan yang nanggung siapa? Anak apa suaminya? Suaminya, ya. Sebetulnya suaminya. Jadi kalau misalkan ada ibu kok fakir misalkan, tapi ada suaminya yang nanggung, maka anak itu nggak wajib untuk memberikan apa? Nafkah kepada ibunya. Ini masalah kewajiban ya, kita bicara kewajiban. Tapi kalau misalkan kita mau membantu, ya itu anak yang berbakti ya. Nggak ngelihat mau mampu nggak mampu, pokoknya itu orang tua saya, ya saya mampu, saya ada kelebihan saya kasih, ya itu anak yang bagus seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur panjang, berikan kesehatan, sehat walafiat lahir batin. Alhamdulillah kita bisa hadir di majelis ilmu, majelis yang dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk suri tauladan kita, Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang berbunyi, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar akhlakmu sangat apa? Sangat mulia, ya, sangat agung akhlaknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menilai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan karena hartanya, bukan karena anaknya, bukan karena dunianya, tapi karena apanya? Karena akhlaknya, ya, karena akhlaknya yang mulia. Ini kita berada di bulan Rabiul Awal, di mana bulan dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan buat kita untuk lebih dekat mengenal tentang beliau, ya. Dalam sebulan lah, minimal sebulan ini kita belajar, pengen tahu gitu apa saja yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW sehingga beliau itu menjadi manusia yang mulia. Kemudian kalau kita sudah tahu, baru kita ikuti akhlaknya. Walaupun tidak mungkin kita bisa meniru 100%, tapi setidaknya kita kalau tidak bisa mengikuti 100%, minimal kita nggak meninggalkan semuanya gitu ya, nggak meninggalkan semuanya. Kita ambil contoh dalam beliau berdakwah ketika awal-awal masa perjuangan di kota Makkah. Beliau menuju ke kota Taif. Kota Taif. Taif itu ada, kalau di Jakarta itu ininya lah, Depoknya gitu ya, kota yang dekat dengan kota Mekah. Kemudian beliau berjalan ke kota Taif. Di setiap perkampungan yang beliau singgahi, yang bertemu dengan orang-orang di situ, beliau ajak ya untuk mengenal Allah, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan enggak seorang pun yang mau. Tak seorang pun yang mau. Bahkan di sebuah perkampungan yang dikenal dengan keluarga Ats-Tsaqafi, ya, sampai sekarang masih banyak keluarga Ats-Tsaqafi itu di kota Taif. Itu menganggap siapa? Nabi kita Muhammad SAW itu sebagai orang gila, sebagai orang gila. Bahkan dipanggilkan orang-orang, baik budak-budak mereka disuruh berkumpul, seluruhnya dikeluarin semua untuk menyaksikan ini orang gila gini. Sampai pada akhirnya beliau memutuskan untuk pergi dari kota Taif. Dan ketika saat pergi itu, mereka yang perempuan, yang anak-anak itu ada yang bawa sendal, ada yang bawa batu, melempari Nabi Muhammad SAW. Sangat berat ya, ngajak kebaikan gitu,
dibilang orang gila, bahkan diusir, bahkan dilemparin batu, dilemparin kerikil. Bahkan pada saat itu ada pembantu beliau yang selalu menemani, sahabat Zaid, ya, itu sampai kepalanya nggak tahu sudah berapa banyak yang kena batu lemparan untuk melindungi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai pada saat itu beliau istilahnya pengen berhenti sebentar di sebuah kebun. Ada juga saking kasihannya gitu ya, saking kasihannya yang ngelihat orang dilemparin batu, diusir segala macam itu, walaupun orang itu nggak suka sama orang itu, sampai kasihan melihat posisi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau berteduh di bawah pohon. Kata yang tukang kebun nyuruh pembantunya, salah satu pembantunya yang namanya Addas, itu kasih dia seuntai anggur ya, di situ seuntai anggur ya, sak dompol, mana Pak Haji Sahlan, sak dompol gitu, setangkai gitu, setangkai. Kemudian diantarkan ke situ. Kemudian ketika ngasih ke Nabi Muhammad SAW, orang itu, si Addas ini bilang Bismillah. Kemudian Nabi SAW bertanya, kamu kayaknya bukan orang sini gitu, karena nama itu tidak pernah disebut oleh penduduk asli sini. Kemudian beliau bercerita, saya dari negara lain gitu ya, dari daerah lain. Kemudian pada saat itu Rasulullah SAW mengatakan, itu daerah orang soleh namanya Yunus bin Matta. Kemudian si Addas ini kaget, kok bisa Anda mengenal Yunus, bahkan bapaknya bin Matta, padahal itu orang sini nggak ada yang kenal gitu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, itu saudara saya, beliau orang soleh yang seperti saya juga, seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak manusia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu juga Addas ini saking senangnya percaya bahwa ini bukan orang sembarangan, ini adalah seorang utusan, seorang rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang punya kebun tadi itu heran, ya, baru juga ketemu sama itu orang bisa kayak begitu, bisa langsung bisa berubah gitu loh. Jadi siapapun yang ketemu dengan Nabi Muhammad itu bisa punya pengaruh kuat ya. Bahkan orang melihat saja itu bisa tertarik gitu. Itu tapi dengan pandangan dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan rahmah. Tapi kalau yang hatinya sudah terkunci ya, itu mau dikasih tahu itu enggak mempan gitu ya. Ya kayak kita lah, misalkan kalau ngelihat orangnya ganteng, ngomongnya halus, sopan, kita udah klepek-klepek gitu ya. Belum lagi dia ngomong tentang kebenaran, kita pasti suka sama orang seperti itu ya. Iya, tapi ini di daerah Taif itu lain, penduduknya kuat-kuat, sampai malaikat Jibril ya marah pada saat itu. Kemudian sudah dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengutus malaikat yang jaga gunung gitu ya, untuk ngebreki. Ya itu pokoknya mau dibreki dengan gunung itu ya. Tapi ya, gunung. Tapi apa kata Nabi Muhammad SAW yang sudah dihina, disakiti, dilemparin, yang sempat membahayakan nyawanya, tapi apa coba jawabannya? Allahumma firlahum, ya Allah ampunilah mereka, li'annahum qaumun la ya'lamun, karena mereka sesungguhnya kaum yang tidak mengerti gitu. Seandainya mereka itu mengerti, mereka nggak mungkin berbuat seperti itu. Ini kalau kita nih, kalau saat ini ya, kita kalau misalkan ngajak kebaikan terus dilemparin batu, diusir, dicaci, dimaki, dilemparin sendal, kira-kira apa yang kita lakukan? Udah keluarlah kalimat-kalimat ya, kebun binatang semua keluar ya pastinya. Ya, tapi Nabi kita Muhammad SAW tidak demikian ya. Dengan tenang beliau
meminta kepada Allah Subhanahu wa taala jangan timpakan siksa adab kepada mereka. Karena apa? Karena masih berharap nanti keluar dari anak cucunya kelak gitu ya, di kota Taif ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berkat doa itu orang-orang Taif pada saat ini yang keluarga Al-Thaqafi itu semuanya bagus-bagus akhlaknya, memeluk agama Islam. Itu salah satu sekelumit akhlak dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi akhlak-akhlak yang lain yang patut kita tiru, yang patut kita contoh. Ya, kalau kita saat ini ya mengenal dulu lah ya, mengenal dulu siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah mengenalnya, itu akan timbul rasa, istilahnya itu rasa suka ya, rasa suka, kemudian rasa cinta itu tumbuh dalam hati kita. Nah, salah satu ciri orang yang cinta kepada seseorang itu biasanya apa? Sering mengingat dan sering menyebutnya. Sering apa? Mengingat dan sering menyebutnya. Nah, pertanyaannya, berapa kali kita ingat menyebut bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW? Siapa? Pak Haji, berapa kali kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW? Yang Pak Haji sendiri sekarang ini setiap hari berapa kali? Di luar itu dimana saja saya selalu solawat. Baik. Ada lagi yang punya amalan khusus tentang bacaan solawat? Pak De Ruri ini biasanya berapa kali Pak De mampu bersolawat dalam sehari? Berapa banyak? 100? 200? 76 kali. Masya Allah, banyak ya. Iya, mulai sekarang yang jarang bersolawat ya, karena dalam salah satu riwayat beliau Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda seperti ini: "Akfiru alayya minas salati yawmal jum'ah, fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yawmi jum'ah, faman kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabuhum minni manzilatan." Rawahu Al-Imam Al-Baihaqi. Bersabda Nabi kita Muhammad SAW, "Akfiru alayya minas salah." Perbanyaklah kalian untuk bersolawat kepadaku yaumal jum'ah, terutama yaumal jum'ah, terutama hari Jum'ah. Fa inna salata ummati, karena sesungguhnya setiap solawat dari umatku tu'radu alayya, disodorkan, ditampakkan, diajukan kepada Nabi Muhammad SAW fi kulli yaumi jum'ah, di setiap hari Jumat. Faman kana aktsaruhum alayya salatan, dan barang siapa yang paling banyak bersolawat kepadaku, kana aqrabuhum minni manzilatan, maka orang tersebut yang paling dekat kedudukannya di sisiku. Ya, istilahnya muncul lah, misalkan seluruh dunia ya, hampir kurang lebih 8 miliar penduduk dunia saat ini. Misalkan ada 5 miliar bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, yang paling banyak tuh, yang paling banyak bacaan solawatnya itu muncul tuh nama-namanya ya kan, si A, si B, si C gitu. Nah, kita berharap tuh nama kita yang muncul gitu ya, nama kita yang muncul. Nah, hitungan banyak itu berapa? Hitungan banyak itu berapa ya? Berapa? Kita penasaran juga. Yang dikatakan banyak dalam bersolawat itu berapa ya? Kita temukan dari beberapa ulama ya, ulama. Di antaranya Imam Sya'rani dalam kitab Kashful Ghummah, beliau menyebutkan yang dimaksud membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW banyak itu 700 kali di siang hari, 700 kali di malam hari. Kayaknya ini bukan kita kayaknya ya, ini luar biasa ya, 700 kali di siang hari, 700 kali di malam hari. Ini orang-orang alim ini ya. Kayaknya kita termasuk nggak ini Pak Haji? Hah? Belum ya? Belum. Kemudian dalam
Pendapat yang lain, ada beberapa ulama juga yang punya pendapat yang dikatakan banyak dalam membaca salawat itu 350 kali di siang hari, 350 kali di malam hari. Kalau 700 kayaknya ketinggian kayaknya. 350 kali di siang hari, 350 kali di malam hari. Berarti berapa itu? Sehari semalam 700 kali. Ini ulama yang lain ya. Kayaknya bukan termasuk juga ini kayaknya. Berat juga kayaknya ya. Ini continue sudah menjadi kebiasaan. Ya memang ada beberapa orang yang punya kemampuan lebih ya. Lalu di kitab Qutul Qulub Syekh Abu Talib Al-Makki, beliau menjelaskan di situ di kitab itu, wa aqallu dzalika an yusalli alaihi sallallahu alaihi wasallam 300 marrah. Di kitab tersebut beliau menjelaskan minimal ya, ada batas minimal ya, batas minimal jumlah yang dikatakan banyak itu 300 kali sehari semalam. Kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari membaca sholawat 300 kali sehari semalam, itu kita insya Allah sudah tergolong orang-orang yang membaca sholawat dengan jumlah yang banyak. Amin Allahumma amin. Sebenarnya gampang ya, kita misalkan yang biasa kita lakukan itu kan setelah maghrib ya, kalau sore itu 100 kali, nanti setelah subuh 100 kali, kemudian waktu tahajud ya, ketika selesai sholat tahajud, kemudian sholat witir, baca istighfar 100 kali, baca sholawat 100 kali, sudah 300 kali insya Allah tiap hari ya. Mulai sekarang yang belum mencapai 300 ya, coba dibangkitkan dirinya, dimotivasi dirinya sendiri untuk bisa bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW berapa kali? Minimal 300 kali. Sebetulnya perkara berapa kali banyak itu perkara yang luas ya. Nggak harus 300 kali, nggak harus sekian kali ya. Tapi sebaiknya kita untuk melatih diri kita agar sering untuk bersolawat itu awal-awalnya kita sedikit ya memaksakan diri gitu ya. Nanti selanjutnya insya Allah akan merasa gampang ya, gampang sholawat itu mah. Lalu bacaan sholawatnya itu seperti apa? Bacaan sholawatnya seperti apa? Terserah bacaan sholawatnya. Sholawat banyak ya. Biasa yang Pak Deruri yang baca sholawat seperti apa biasanya? Iya gitu, yang mudah ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad gitu ya. Setidak-tidaknya bacaan salawat itu Allahumma sholli ala Muhammad, udah gitu aja, Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi yang lebih bagus ditambahi, bukan hanya Muhammad saja, tapi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi ya Allah, berikanlah kasih sayang kepada Nabi Muhammad, juga keluarganya. Jangan lupa keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam Al-Qur'an itu ada surat Al-Ahzab ayat 56. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya berbunyi begini. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian alaihi, kepada Nabi Muhammad, wasallimu, dan bersalamlah kalian semua, taslima, dengan benar-benar salam ya. Kemudian pada saat ayat ini turun, ada sahabat yang namanya Ka'ab bin Ujrah itu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, bertanya begini, ya Rasulullah, bagi kami
membaca salam kepadamu itu kami sudah tahu, assalamualaikum, assalamualaikum, itu sudah paham. Tapi kalau membaca solawat, bersolawat kepadamu itu seperti apa gitu. Kemudian beliau bersabda, qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini redaksi salawat yang diajarkan dari Nabi kita Muhammad SAW kepada sahabat Ka'ab bin Ujrah. Hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari, juga Imam Muslim, dan juga beberapa imam yang lain. Hadisnya sahih, hadis sahih. Ya. Boleh juga yang seperti Pak Diruri amalkan tadi itu, baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Terus kalau kita sudah membaca sholawat itu, apa yang kita dapat? Ini biar semangat ya, apa yang kita dapat ya. Dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad SAW bersabda, an Abi Burdah an-Nayyar. Hadis ini dari sahabat Abi Burdah an-Nayyar radhiyallahu an. Qala, beliau menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bunyinya seperti ini, man shalla alayya min ummati salatan mukhlisan min qalbihi, barang siapa yang bersolawat kepadaku dari umatku satu kali bersolawat, mukhlisan min qalbi, dan itu disertai dengan keikhlasan dari hati, sallallahu alaihi biha asyra salawat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalasnya dengan 10 kali. 10 kali. Kalau kita bersolawat sekali dengan hati yang ikhlas, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kasih sayang kepada orang tersebut yang membaca solawat 10 kali. Wa rafa'ahu Allahu biha 10 darajat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatnya 10 kali, diangkat derajatnya. Wa kutiba lahu biha 10 hasanat, dan ditulis bagi orang tersebut 10 kebaikan. Wa maha biha 10 sayyiat, dan dihapus dari kesalahannya 10 kesalahan. Rawahu At-Tabarani wan Nasa'i wal Bazzar. Hadis diriwayatkan Imam At-Tabarani, Imam An-Nasai, dan Al-Bazzar. Oh, banyak sekali faedahnya ya. Kita kalau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, kalau bisa kita sertakan dengan hati ya. Lalu apa sih artinya solawat itu ya? Artinya solawat itu kita memuji kepada Nabi Muhammad SAW, yang itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika bersolawat itu sejatinya kita memuji kepada Nabi Muhammad, juga sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya Allah sholli, berikanlah kasih sayang kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, juga kepada keluarganya Nabi Muhammad. Nah, ayat ini sebelumnya itu ada didahului dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, kalimat ini ya, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa malaikatahu, dan malaikatnya itu memberikan, kalau Allah ya, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala bersolawat, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kasih sayang, mencurahkan rahmat, barakah, keselamatan kepada Nabi Muhammad SAW.
Kalau malaikat bersolawat itu maksudnya malaikat mendoakan, memintakan ampun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita umatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad itu mendoakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa beliau selalu diberikan kasih sayang, curahan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti kembalinya kepada kita ya, kembalinya kepada kita. Nah, ini ada hadis ya mengisahkan ada seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Sahabat Ubay bin Ka'ab. Beliau menceritakan, "Ya Rasulullah, inni ukthiru sholata 'alaika." Ya Rasul, saya itu memperbanyak bersalawat kepadamu. Fakam aj'alu laka min sholati. Lalu beliau menanyakan langsung nih, berapa banyakkah aku harus bersalawat kepadamu? Berapa kali gitu ya? Berapa kali saya harus bersalawat kepadamu? Faqala, kemudian Nabi kita Muhammad SAW menjawab, ma syi'ta. Ma syi'ta. Bahasa kita itu sakarepmu. Ya, sakarepmu. Ya Rasul, berapa banyak aku bersalawat kepadamu, aku akan lakukan itu gitu. Kemudian beliau bersabda, sakarepmu lah. Sakarepmu itu ya, terserah kamu ya, semaumu gitu. Kemudian penasaran si sahabat Ubay bin Ka'ab ini. Kemudian bagaimana dengan seperempat dari waktuku, seperempat. Kemudian beliau menjawab, masyita, sakarepmu ya, terserah kamu. Fa in zitta fa huwa khairun lak. Kalau seperempat dari waktumu digunakan untuk bersolawat, ya sakarepmu, terserah kamu. Tapi kalau kamu mau menambahi lagi, itu lebih baik bagimu. Itu seperempat ya waktu yang diberikan untuk bersolawat. Fakultu an-nisfu. Kemudian aku menyodorkan lagi, kalau separuh dari hariku, separuh ya, separuhnya. Kemudian beliau menjawab, masyita fa in zitta fa huwa khairun lak. Sakarepmu, terserah kamu. Separuh terserah kamu. Tapi kalau kamu mau menambahinya lagi, itu lebih baik bagimu. Qultu aj'alu laka salati kulliha. Kemudian beliau mengatakan, kalau begitu saya akan menjadikan semua waktuku untuk berdoa menjadi semuanya sholawat kepadamu. Baru Nabi kita SAW bersabda, idzan tukfahammuka wa yughfaru laka dzambu. Dalam riwayat yang lain, idzan yakfikallahu ma ahammak min amri dunyaka wa akhiratika. Lalu beliau SAW bersabda, kalau kamu menjadikan seluruh doamu itu dengan sholawat, maka sudah keperluan duniamu, akhiratmu sudah tercukupi insyaallah. Itu hadis riwayat At-Tirmidzi, juga Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi dan lain dari mereka juga meriwayatkan hadis yang sama. Itu kalau kita mau bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan ya sedikit ya pelajaran kita, masih ada waktu, tentang kewajiban kita sebagai anak memberikan nafkah kepada orang tua. Kemarin masih ada sedikit lagi ya, akan kita tuntaskan malam ini insyaallah ya. Kapankah seorang anak itu wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya? Ini penting untuk kita ya, agar kita tahu kewajiban kita sebagai anak ya, biar kita tahu kewajiban kita kepada orang tua. Tapi kapan ya? Kapan saat nafkah itu wajib diberikan oleh seorang anak kepada orang tua? Yang pertama ketentuannya adalah ayyakunal far'u musiran. Ketentuan yang pertama adalah sang anak itu termasuk orang yang punya keluasaan rezeki
bima yazidu 'ala ad-daruri min nafaqatihi wa nafaqati zaujatihi. Kalau anak tersebut punya keleluasaan rizki buat dia, buat istrinya di hari itu sehari semalam. Jadi kalau kita sebagai anak sudah punya makanan ya, punya kebutuhan kita sudah terpenuhi, kebutuhan kita sudah terpenuhi, kebutuhan istri kita sudah terpenuhi dalam satu hari semalam, kok masih ada lebihnya, maka saat itu juga kita sudah berkewajiban memberikan nafkah kepada orang tua kita. Nah, itu ketentuan yang pertama ya. Ketentuan yang pertama, kalau kita sudah punya bekal hidup di hari itu sehari semalam, bekal hidup untuk diri sendiri juga untuk istrinya. Kalau bekal kita hanya cukup untuk diri sendiri, nggak cukup untuk istrinya, ya itu berarti belum wajib untuk memberikan nafkah kepada orang tua. Apalagi nggak ada sama sekali ya, apalagi untuk dirinya sendiri kurang, nah, itu belum berkewajiban untuk apa, memberikan nafkah kepada orang tuanya. Buat awake dhewe nggak ada, apalagi buat orang tuanya gitu ya. Nah, kalau misalkan buat dirinya sih cukup, buat istrinya cukup. Nah, ini ada kelebihan tapi sedikit. Kayaknya ini kan ibu ada bapak gitu ya. Kayaknya nggak cukup kalau buat mereka berdua. Maka kalau dalam kondisi yang seperti ini tetap diberikan kepada mereka. Ya, prinsipnya diberikan kepada mereka kalau ada kelebihannya. Ya, sesuatu yang tidak bisa dilakukan secara keseluruhannya, maka jangan tinggalkan semuanya. Ya, semampunya gitu ya. Walaupun itu untuk satu orang saja, atau mereka biar dibagi deh sedikit-sedikit gitu ya. Kemudian syarat yang kedua, ketentuan yang kedua, ayyakunal aslu faqiran. Nah ini ya, orang tuanya itu fakir. Syarat yang kedua adalah orang tuanya memang fakir. Ya, saya ulang lagi, ketentuan bagi seorang anak wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya, yang pertama adalah anak itu punya bekal untuk dirinya juga untuk istrinya ya, lebih gitu ya. Yang kedua, syarat yang kedua, orang tuanya itu fakir ya, orang tuanya itu fakir. Itu kalau orang tua, pokoknya orang tuanya fakir, baik dia itu mampu kerja, nggak mampu kerja, ada kerjaan, nggak ada kerjaan, kalau orang tuanya itu fakir, ya sudah mutlak ya, itu kewajiban bagi anaknya untuk memberikan nafkah. Nah, itu bedanya sama anak ya. Kalau anak itu dia fakir tapi harus ada sebab yang lain, mungkin dia masih kecil atau dia lemah atau lumpuh ya karena penyakit sehingga dia nggak bisa kerja, atau dia gila. Tapi kalau orang tua nggak pakai nunggu dia itu kecil atau besar ya, pokoknya kalau ada orang tua yang fakir, sudah itu kewajiban bagi anaknya apa, memberikan nafkah. Dalam keterangan yang lain, kita pernah sedikit dulu ngaji di kitab Mirqatus Su'ud yang disusun Syekh Nawawi Al-Bantani, orang tua walaupun kaya tapi tetap kalau anaknya itu mampu memberikan apa, nafkah kepada orang tuanya, meskipun apa, meskipun orang tuanya itu kaya, karena perintahnya adalah wasahibuhuma ma'rufa, perintah anak itu disuruh untuk berbakti kepada orang tua, dan berbakti kepada orang tua itu diantaranya adalah memberikan apa, memberikan sesuatu kepada orang tuanya. Itu di kitab yang lain. Tapi dalam kitab ini tidak wajib kalau orang tuanya itu mampu ya. Kalau orang tuanya itu fakir baru dia wajib. Kemudian yang ketiga, alla takunal ummu makfiyatan binafaqati zawjiha fi'lan aw hukman. Yang ketiga, ibunya, sang ibu itu tidak ada yang menanggung. Tidak ada yang menanggung itu maksudnya begini. Kalau misalkan ada orang tua ya, ada ayah, ada ibu.
ibu ini kan sebetulnya nafkahnya kan yang nanggung siapa? Anak apa suaminya? Suaminya, ya. Sebetulnya suaminya. Jadi kalau misalkan ada ibu kok fakir misalkan, tapi ada suaminya yang nanggung, maka anak itu nggak wajib untuk memberikan apa? Nafkah kepada ibunya. Ini masalah kewajiban ya, kita bicara kewajiban. Tapi kalau misalkan kita mau membantu ya itu anak yang berbakti ya. Nggak ngelihat mau mampu nggak mampu, pokoknya itu orang tua saya ya, saya mampu, saya ada kelebihan saya kasih, ya itu anak yang bagus seperti itu. Tapi ini kita bicara tentang kewajiban ya. Nah, para ulama itu fungsinya diantaranya adalah memberikan batas-batas ya, batas wajib, batas sunnah, batas ini itulah gunanya manfaatnya ilmu ya, yang diwarisi oleh para ulama dari Nabi kita Muhammad SAW. Mereka ini menjaga kewajibannya itu seperti ini loh. Kalau misalkan ibumu itu masih ada suaminya, ya berarti itu tanggung jawab suaminya, bukan sama kamu gitu ya. Kemudian misalkan ibunya ini suaminya sudah meninggal atau suaminya nggak tahu kemana gitu ya, berarti kan nggak ada yang nanggung. Maka saat itu yang memikul beban, yang berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada ibunya adalah sang anaknya, begitu. Kalau suaminya nggak ada, baru anaknya yang mengambil alih posisi untuk memberikan nafkah kepada ibunya. Nah, misalkan ibunya kaya, nggak masalah, tetap sebagai anak itu yang tampil sebagai penanggung jawab nafkahnya. Bahkan gitu ya, bahkan diperbolehkannya misalkan sang ibu ini banyak sekali orang yang melamar gitu ya, banyak sekali orang yang melamar. Kalau seandainya ibu ini menolak, nggak mau, saya nggak mau nikah, maka tetap anaknya yang berkewajiban untuk memberikan nafkah. Tapi kalau misalkan begitu ibunya mau menerima lamaran, menerima suami yang baru, maka anaknya sudah gugur kewajibannya, beralih kepada sang suami untuk bertanggung jawab masalah nafkah. Nah, ini nanti akan kita perdalam lagi nafkah seorang suami kepada istri ya. Berapanya, seperti apa itu nanti akan kita bahas lagi lebih dalam. Kemudian ada sebuah pertanyaan. Kalau misalkan orang tuanya itu non muslim atau kafir gitu ya, bagaimana? Apakah kewajiban itu tetap berlaku atau enggak? Bagaimana, Pak Mamun? Kalau misalkan ini ada orang ya, bapaknya itu kafir atau anaknya kafir lah gitu ya, apakah nafkah itu tetap wajib buat mereka atau enggak? Bagaimana? Hah? Benar. Meskipun mereka itu non muslim. Baik, akan kita lihat ya. Di sini. Idza lahatta hadhihi syuruta, jika kita perhatikan ya beberapa syarat di sini, sawa'un ma syurita minha li nafaqatil usuli 'alal furu', baik syarat-syarat tentang kewajiban memberikan nafkah dari seorang anak kepada ayahnya, wa ma syurita minha li nafaqatil furu'i 'alal usul, adrakta anna wahdatad din bainal usuli wal furu'i la tu'tabaru syartan. Maka akan kamu temukan bahwa sesungguhnya persamaan agama antara bapak dan anak itu tidak pengaruh sama sekali liwujubi hadhihi nafaqah, terhadap kewajiban nafkah ini. Maka kalau ada anak ibunya atau bapaknya itu kafir, tetap sebagai anak berkewajiban. Pun sebaliknya, kalau ada orang tua punya anaknya kafir, tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Itu kalau memang kafir ya, kalau memang kafir.
Idzan fa inna wujuba hadhihi nafaqati minal asli lil far'i wa minal far'i lil asli la yata'athar bi ikhtilafid din. Maka perbedaan agama itu tidak menjadikan pengaruh apa-apa dalam urusan nafkah. Tetapi, ya ini ada tetapinya ini. Walakin yustazna min dzalika, terkecuali yang demikian itu al-murtad, bagi orang yang murtad. Bagi orang murtad bagi orang murtad kewajiban nafkah itu gugur, ya, kewajiban nafkah itu gugur kepada orang yang murtad. Kalau misalkan ada anak murtad, maka sudah tidak wajib untuk memberikan nafkah. Kalau ada orang tua murtad dari agama Islam, sudah tidak wajib untuk diberikan nafkah. Tapi kalau yang kafirnya itu asli, nah itu masih wajib. Nah, dalilnya apa? Nah, ini pernah, ini ada terjadi. Marwahul Bukhari, ada riwayat dari Imam Al-Bukhari wa Muslim, dan juga Imam Muslim wa ghairuhuma, dan juga dari keduanya, selain keduanya, an Asma binti Abi Bakar. Jadi ada hadis bersumber dari Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abu Bakar. Siapa yang tahu Asma binti Abu Bakar? Asma binti Abu Bakar itu Asma putrinya Abu Bakar. Abu Bakar itu radhiyallahu an punya istri 4. Istrinya Sayyidina Abu Bakar itu 4. Yang pertama, ya, ini sebelum itu, ya, sebelum meluk Islam, ya. Istri yang pertama namanya Qatilah. Namanya siapa? Qatilah. Ini waktu belum datang risalah kenabian. Sayyidina Abu Bakar nikah dengan Qatilah. Kemudian dari pernikahannya itu menghasilkan 2 anak, laki-laki dan perempuan. Yang pertama dinamakan Abdullah, yang kedua namanya Asma. Ini dari ibu yang namanya Qatilah. Nggak lama, kurang lebih 2 atau 3 tahun, mereka kemudian bercerai. Tapi sudah punya apa? 2 anak, namanya Abdullah dan Asma. Ya, ini yang dalam hadis ini, ya, Asma. Berarti anak dari ibu yang pertama. Kemudian setelah bercerai dengan Qatilah, beliau Sayyidina Abu Bakar menikah dengan seorang janda beranak 1, namanya Ummu Ruman. Namanya siapa? Ummu Ruman. Ummu Ruman itu suaminya meninggal, kemudian meninggalkan anak 1 namanya Tufail. Nah, dari ibu ini, dari istri ini, Ummu Ruman, lahirlah 2 anak juga, yang laki dan perempuan. Yang laki dinamakan Abdurrahman, yang perempuan dinamakan siapa? Aisyah. Dinamakan Aisyah. Yang kemudian Aisyah ini dipersunting oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kemudian Ummu Ruman ini kelak, ya, ikut hijrah ke Madinah dan tinggal di Madinah. Beliau semuanya masuk Islam pada akhirnya. Kemudian istri yang ketiga, ketika awal hijrah, ya, awal hijrah Sayyidina Abu Bakar hijrah, ya, beberapa kaum muhajirin pertama hijrah ke Madinah, itu Rasulullah SAW menjadikan saudara, ya, orang Mekah dipersaudarakan kepada orang-orang Madinah, ya. Nah, kemudian Sayyidina Abu Bakar dipersaudarakan, ya, tinggal sedikit lagi, dipersaudarakan salah satu sahabat dari Ansor. Nah, sahabat dari Ansor itu punya anak perempuan namanya Habibah. Kemudian menikah dengan Habibah, kemudian sempat memiliki anak 1 perempuan namanya Ummu Kulthum. Kemudian beliau menikah lagi dengan salah satu janda dari sahabat Ja'far, ya, Ja'far bin Abu Thalib, namanya Asma binti Umes, ya. Kemudian beliau mendapatkan 1 putra, kemudian diberi nama Muhammad. Nah, itu anaknya berarti ada 6, ya. Nah, dari anak yang pertama, dari ibu yang pertama itu namanya Asma. Asma ini ketika beliau di Madinah, ibunya yang Qatilah, yang masih, ya, di dalam riwayat itu tidak menceritakan
kapan beliau masuk Islam, tapi belum ketahuan antara beliau masuk Islam atau enggak. Yang jelas ibunya itu bertandang, berkunjung ke Madinah. Posisinya masih kafir ya. Masih apa? Masih kafir. Nah, kemudian Asma ini enggan mau menerimanya. Padahal ini ibunya, gitu. Kemudian beliau minta nasihat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menceritakan ya, qaddimat alayya ummi, datang ibuku, wahia musyrikah, dan dia masih dalam keadaan musyrik. Fi ahdi Quraisyin idza ahadahum, pada saat antara perjanjian Hudaybiyah dengan Fathu Makkah. Fastafaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku meminta nasihat fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, qadimat alayya ummi wa hiya raghibah, afa asilu ummi, apakah saya boleh menyambung silaturahmi dengan ibu saya? Kemudian qala na'am sili ummak, sambunglah silaturahmi kalian dengan ibumu ya. Pada saat itu diceritakan dalam riwayat, ibunya ini membawa kayak semacam minyak ya, mentega kayak gitu, dia diberikan kepada putrinya. Tapi beliau Nabi kita Muhammad SAW menyuruh untuk tetap menyambung hubungan hubungan kekerabatan. Ini hadis ini yang dijadikan dasar bahwa memberikan nafkah baik dari seorang orang tua yang musyrik ya, yang kafir, kepada anaknya yang muslim itu masih tidak putus ya, masih bersambung. Baik, karena waktunya sudah habis, insyaallah kesempatan lain kali kita bahas yang lebih dalam lagi, terutama hal yang penting berkaitan dengan nafkah seorang suami kepada istri. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa'fu anna ya karim ya rahim ya arhamar rahimin, arhamna bi rahmatikal wasi'ah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.